Kronologi berdirinya Madrasah Misbahul Ulum Baron. Sebelum terjadinya G30 SPKI yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 1966 lewat Bapak Soeharto. Waktu itu beliau masih menjadi pejabat sementara Presiden RI, menggantikan Presiden RI yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Di Desa Baron belum ada pendidikan madrasah secara formal. Boleh dikatakan sekitar tahun 1966, kebanyakan orang-orang Baron masih awam sekali, masih belajar sholat. Lalu dirintislah tempat sholat, kemudian yang disebut langgar desan, musola milik desa. Bersamaan itu pula di Baron lahir organisasi sosial kemasyarakatan, yaitu NU dan Muhammadiyah. Kedua belah pihak masih bersatu dan dapat membentuk satu forum diniyah yang dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Hashim bin Tono almarhum. Saya sendiri, penulis sejarah ini, nama kecil saya Mulyono, lalu dirubah oleh Kiai Haji Maksuf Sufyan almarhum menjadi Ahmad Mulhamul Khair, yang termasuk saya di dalamnya mengikuti bimbingan Pak Hashim itu. Karena ada peristiwa kalender Muhammadiyah yang dipasang di langgar desan tersebut, akhirnya masyarakat NU dan Muhammadiyah ribut ramai sampai ke dukun, yang kemudian dari pihak Muhammadiyah mengakui kesalahannya. Berangkat dari peristiwa tersebut di atas, maka akhirnya orang-orang NU merintis sendiri untuk mendirikan masjid maupun lembaga pendidikan. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, kemudian muncul dua orang NU untuk mewakafkan sebidang tanahnya untuk masjid yang sekarang diberi nama Masjid Al-Mubarak, yaitu Bapak Katam bin Syisham, ayahnya Haji Sanuri alias Haji Hasan Soleh. Tanahnya untuk diambil buat nguruk masjid yang sekarang menjadi Jublang, dan Ibu Samina yang sekarang ditempati menjadi Masjid Al-Mubarak. Masjid Al-Mubarak Baron didirikan oleh khusus orang-orang NU Ranting Baron pada tanggal 10 Oktober 1968, yang dibimbing langsung oleh para ulama, yaitu 1. Kiai Haji Maksuf Sufyan almarhum dari Pondok Pesantren Ihyaul Ulum Dukun. 2. Kiai Haji Abdullah Murtadho almarhum dari Pondok Pesantren Al-Karimi Tebuwung. 3. Kiai Haji Ahmad Zaini Rosyid, Pondok Pesantren Al-Karimi Tebuwung. 4. Haji Abdul Wahid yang dulunya menjadi Ketua Tanfidiyah MWCNU Dukun dan dibantu oleh Bapak Haji Mahfud Maksum dan kawan-kawan. Sebagai panitia pelaksana sekaligus pengurus Masjid Al-Mubarak sebagai berikut. 1. Bapak Sabar yang sekarang tinggal di Sumatera, yang dulunya sebagai Ketua Ranting NU Baron. Bapak Sanuri yang dulunya sebagai Ketua sekaligus Bendahara. Bapak Taslikut almarhum, Bapak Amun dan Bapak Sabar almarhum, dan dibantu oleh Bapak Matkadel almarhum, Bapak Haji Jailani almarhum dan kawan-kawan. Setelah masjid berdiri, rasanya kurang lengkap jika madrasah belum ada, mengingat ada ungkapan masjid sebagai lumbung, sedangkan madrasah sebagai sawahnya, sehingga kedua hal tersebut sangat erat hubungannya. Maka dirintislah madrasah diniyah dengan segala upaya yang ditempuh oleh para tokoh NU Baron, yang dipelopori oleh Bapak Sanuri, Bapak Sabar, Bapak Taslikun, Bapak Amun dan kawan-kawan. Akhirnya dengan maunah Allah semata mendapatkan tempat ukuran 10 meter kali 15 meter dari Ibu Nasoka, ibu dari Bapak Ammar almarhum, yang sekarang di depan rumah Bapak Tasrim, yang dulunya ditempati langgar sebagai tanah wakaf milik organisasi NU Baron, yang dulunya masih berupa sawah, lalu diuruk seperti sekarang ini keadaannya. Sebagai tenaga pengajarnya adalah Bapak Muhammad Hashim almarhum, dibantu oleh saudara Masyudi, keponakan Pak Hashim, putra Bapak Jelan almarhum, walau hanya sebentar.
Madrasah diniyah tersebut bentuk bangunan dari kayu bambu, tempat menulis membawa dari rumah masing-masing alias bingklik. Madrasah ini berjalan sekitar 2 tahun lalu macet, bubar dengan sendirinya karena tidak ada yang mengajar. Setelah pemilu 1971, Bapak Sanuri diajak musyawarah oleh Kades Tasselil dan kawan-kawan untuk mendirikan madrasah, dan Bapak Sanuri pun setuju. Tetapi setelah pembicaraan mengarah pada siapa gurunya dan dibayar oleh siapa dan lain sebagainya, mulai nampak akan didirikan madrasah ala Muhammadiyah dengan bukti mereka, yakni Kades. Edi Asro dan kawan-kawan menghendaki gurunya dari desa Sekar Gadung, padahal semua sudah tahu bahwa orang Sekar Gadung adalah mengikuti faham Muhammadiyah. Dari sinilah Bapak Sanuri dengan seorang diri berani menolak rencana tersebut. Akhirnya, rencana untuk mendirikan madrasah gagal total. Mereka lalu usul tanah asal madrasah diniyah dari Ibu Nasoka itu ditanami pisang oleh orang desa. Lagi-lagi ditolak oleh Bapak Sanuri sebab tanah dimaksud bukan milik desa, tapi milik orang dan organisasi NU. Jadi, tanah tersebut dikosongkan, tidak dibangun apa-apa. Perintis dan pendiri Madrasah Ibtidaiyah Misbahul Ulum Baron. Pada tahun 1978, keluarga Katam bin Syisham, yakni dua cucunya yaitu Saudara Anwar Rohim alias Warkim Almarhum, lulus dari MA As-Sa'adah Sampurnaan Bunga, dan Saudara Ahmad Mulamul Khair, lulus dari MA Ihyaul Ulum Dukun. Beliau kemudian bermusyawarah apakah melanjutkan sekolah atau mendirikan madrasah. Lalu ada keputusan dari Saudara Anwar Rohim Almarhum tidak melanjutkan sekolah, dan Saudara Ahmad Mulamul Khair melanjutkan sekolah ke IAIN Sunan Ampel Surabaya. Tetapi ada satu keputusan yang harus dipikul bersama, yaitu mendirikan madrasah. Setelah hal tersebut disepakati, barulah memberitahukan kepada orang tua. Bahkan orang tua Bapak Sanuri dan Bapak Katam bin Syisham almarhum siap sebagai penyandang dana dan materialnya. Walau demikian, ada satu lagi kendalanya, yaitu menyangkut tempat belajar mengajar. Jadi, konsep terornya adalah Ahmad Mulhamul Khair, tenaga pelaksana hariannya adalah Anwar Rohim. Sedangkan urusan dana dan material ditangani Bapak Sanuri. Atas saran dan pendapat keluarga, akhirnya Bapak Sanuri bertamu ke rumah Bapak Taslikun almarhum untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu mendirikan madrasah dan pinjam tempat. Pak Taslikun pun setuju dan meminjami balai rumahnya atau ruang tamu depan untuk ditempati kegiatan belajar mengajar. Mengingat keadaan, maka tenaga pengajarnya baru saya dan kakak saya, yakni Anwar Rohim almarhum dan Ahmad Mulamul Khair. Setelah berjalan beberapa hari, beberapa bulan, anak yang ikut belajar bertambah banyak, dan tepatnya sampai pinjam serambi Masjid Al-Mubarak. Kemudian Bapak Sanuri menyarankan, mengingat dari hari ke hari muridnya bertambah, sebaiknya memberitahu kepada kepala desa Baron. Alhamdulillah, ada tanggapan positif dari pihak desa, lebih-lebih dari pihak orang-orang NU. Selanjutnya mencari tempat atau tanah, dan mendapat tempat di belakang masjid yang sekarang ditempati Madrasah Misbahul Ulum, TK dan MI. Dengan demikian, yang merintis dan yang mendirikan lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Misbahul Ulum Baron Dukun Gresik adalah keluarga Katam bin Syisham, yakni Saudara Anwar Rohim almarhum dan Saudara Ahmad Mulamul Khair dan Bapak Sanuri. Perkembangan MI Misbahul Ulum Baron. Dalam tahap awal difokuskan pada tempat dan tenaga pengajar. Untuk tempat alias tanah mendapat bantuan dari masyarakat, khususnya para wakifin. Sedangkan pembangunan fisik di samping ada subsidi dari wali murid, masyarakat, simpatisan juga dari pemerintah Republik Indonesia.
Berdirinya MI Misbahul Ulum dan RA atau TK dalam Piagam Departemen Agama Gresik. Tertulis tahun berdiri tanggal 28 Oktober 1978 atas nama Anwar Rohim. Sedangkan RA Muslimat tertulis dalam Piagam Departemen Agama Gresik tahun berdiri 16 Juli 1986. Kemudian berubah nama menjadi TK Muslimat mengikuti Depdiknas P dan K tahun 2002. Pendirinya adalah Dr. Handes Ahmad Mulamul Khair sesuai Piagam Depak. Siswa pertama adalah Saudara Nurfadilah binti Anwar dan kawan-kawan. Berdirinya RA atau TK dihalang-halangi oleh Kades Taslil dan kawan-kawan, tapi tetap saya laksanakan. Sejarah madrasah yang ada di lingkungan Misbahul Ulum Baron ini saya tulis dengan sebenarnya, mengingat banyak pihak yang ingin merebutnya, bahkan menghancurkannya dengan segala macam cara. Tapi alhamdulillah semuanya masih dalam lindungan Allah. Siapa yang ingin menghancurkan, mereka pasti hancur dengan sendirinya, yakni pasti kena musibah di tengah-tengah masyarakat. Teror pertama pada waktu pengukuran tanah, rezim taslil, yakni tanah yang dibeli dari Umar hendaknya diukur separuh saja, yang separuh diberikan ke saudara Ilyas dan kawan-kawan. Tapi setelah kita klarifikasi kepada Pak Umar, dia tidak pernah punya niat itu. Ternyata Taslil mengakui itu semua idenya sendiri. Teror kedua, rezim Kades Kusnan ingin merebut dengan cara yang tidak baik, sampai urusan ke pihak kepolisian Mentaras dan Koramil, bahkan ke Departemen Agama dengan memakai pengacara dari ujung Pangka dan Gresik. Alhamdulillah mereka tidak berhasil. Teror ketiga, rezim Kades, dirancang saat saya dan istri pergi haji Februari sampai Maret 2002 dengan cara mengadu domba. Prinsip ingin menghancurkan Mulham, tapi berkat maunah Allah, madrasah tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan munculnya masalah adalah tahun 2003 sampai pihak penanggung jawab lembaga pendidikan di lingkungan Misbahul Ulum Baron berani mengambil sikap tegas dengan diberhentikan salah satu guru yang mengajar di MI, mengingat tindakan yang dilakukannya sangat memalukan pihak madrasah. Sejarah ini ditulis di Baron 17 Juli 2003, 17 Jumadil Tsani 1424 Hijriah. Penulis sejarah Dr. Handes Ahmad Mulamul Khair, Magister Manajemen, ditanda tangani.